Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hakim di Purwokerto. Mas Hakim menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi pada saat itu Mas Hakim baru lulus sekolah ya, baru lulus SMA. Nah, ini ada satu temannya si Mas Hakim tadi, itu namanya Tirto, biasa dipanggil Ito. Nah, si Mas Ito ini teman SMA dulu sering main bareng kayak gitu kan. Mas Hakim sendiri setelah lulus tadi itu rencananya memang mau melanjutkan kuliah. Tapi ternyata daftar kuliah negeri di Jogja sana itu nggak tembus. Sementara mau kuliah swasta itu rasanya kok mahal gitu ya. Nah akhirnya Mas Hakim ya sama keluarga gitu kan, Kim sabar ya gitu ya. Jadi di tahun itu Mas Hakim ya nganggur dulu lah. Cuman ya bener-bener nganggur, paling bantu-bantu orang tua sedikit. Dan ya waktu itu kepikiran aku ngapain ya. Aku pengen ya ada kerjaan juga. Malu juga minta terus, lagian ya aku tambah gede, kebutuhanku kan juga makin banyak yang pengen aku beli lah, kata si Mas Hakim. Dan kebetulan secara tidak sengaja waktu itu Mas Hakim ini lagi mau beli sesuatu lah, pokoknya keluar, dia tuh naik angkot dan ketemu sama si temannya, si Ito tadi. Gak nyangka si Ito udah berada di atas angkot di sana ya, dan dia itu bawa sesuatu dalam sebuah karung, itu belanjaannya si Ito. Weh, Tok dari mana gitu kan? Aku habis belanja dari pasar ini. Nah, Mas Ito cerita, aku sekarang lagi ngerintis usaha Kim. Aku lagi mau ngejalanin bisnis roti, katanya begitu. Oh, kamu bisnis roti sendiri Tok dipegang? Iya, untuk saat ini sendiri, kata si Mas Ito kan. Akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol di situ, nanya-nanya, kamu sendiri gimana Kim? Aku juga nggak ada kerjaan, kemarin mau kuliah tapi nggak lolos, mau kuliah swasta juga, duitnya tuh gede banget, orang tua aku tuh nggak mampu. Terus sekarang ngapain, ditanyakan sama si, ya aku nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Kim, mending ngisi waktu, kata si Mas Ito ya. Ngisi waktu apaan gitu kan? Bantuin aku yuk di rumah, kata si Mas Ito-nya. Bantuin di rumah bikin roti, Tok. Iya, bantuin aku bikin roti gimana? Udah tenang aja, masalah bayaran ada bayarannya, kata Mas Ito. Mas Hakim pun berpikir, aku sih oke-oke aja, Tok. Aku seneng gitu ya, aku seneng. Nah, tapi aku tak bilang sama orang tua aku dulu ya, kata si Mas Hakimnya. Ya udah, enggak apa-apa, kamu bilang dulu aja, nanti kabarin, mainlah ke rumah, kata ini kan. Oh ya sudah, iya. Akhirnya apa? Si Mas Hakim kan turun duluan, Mas Ito itu masih ke sana, masih lumayan cukup jauh. Nah, turun, Kim aku turun duluan ya gitu. Iya, nanti kabarin, kata si Ito. Iya, nanti tak kabarin. Si Mas Hakim pun ke sana, pulang, ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, aku ketemu Ito sekarang bikin roti, dia lagi ngerintis usaha. Oh iya gitu kan, si bapak ibunya juga kenal sama si Mas Ito karena dulu sewaktu SMA, masih sering main gitu ya, terutama saat kelas 2 itu sering main di situ. Kelas 3 udah sibuk gitu ya, udah sibuk dengan persiapan ujian dan sebagainya, akhirnya jarang main. Nah di situ ceritalah si Mas Hakim ke orang tuanya begini-begini, dan Ito itu nawarin buat bantuin dia. Ya mungkin orang tuanya Mas Hakim juga melihatnya itu sesuatu yang positif gitu ya. Ya udah Kim, sana bantuin si Ito, nggak dibayar juga nggak apa-apalah, kata si bapaknya gitu ya. Enggak Pak, kata Ito ada bayarannya gitu. Ya udah sana kamu belajar gitu. Kamu belajar yaitu tadi berdagang atau apapun gitu ya. Kamu coba sana lah gitu ya. Belajar sana sama Ito. Iya Pak, oke. Dapat restu dari orang tua, semangatnya Mas Hakim itu pun bertambah. Akhirnya hari itu juga Mas Hakim itu sore harinya itu datang ke rumahnya si Mas Ito. Tetap lanjut naik angkot ke sana. Mas Hakim sendiri di tahun segitu memang udah bisa naik motor, cuman belum jago. Dan ya masih agak-agak takut gimana gitu ya sama orang tuanya ya. Sana naik motor aja atau gimana. Cuman
Anda usah lah Pak, naik angkot aja Pak, praktis kata sini. Lagian rumahnya Ito juga kan nggak terlalu jauh dari jalan gitu. Oh ya wis, hati-hati. Berangkatlah ke sana sore hari. Nah, singkat cerita, sampailah di rumahnya Ito. Ito itu adalah seorang yatim piatu. Jadi orang tuanya itu dua-duanya itu udah meninggal semua saat si Mas Ito masih kecil. Nah, Mas Ito tinggalnya itu cuman sama neneknya. Neneknya yang udah sepuh banget gitu kan. Itu cuman, oh iya begini. Si Mas Hakim sendiri itu main ke tempatnya Mas Ito. Itu pun sama di saat kelas 2 SMA. Dan mereka itu sekarang udah lulus kan. Alangkah kagetnya ke sana, ya Mas Hakim itu pasti pengen ketemu sama neneknya. Biasa akrab, biasa guyon. Waktu itu juga udah tua banget ya, udah sekitar 70-80 tahunan lebih lah. Dan begitu ke sana, si Mas Hakimnya, Mas Ito-nya di belakang gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibukain sama si, wah Kim, nggak bilang-bilang gitu ya, aku mau bilang gimana kata si itu. Dan si di tahun segitu, di tahun 2005-an, Mas Hakim sendiri belum megang handphone. Bagi keluarganya Mas Hakim, handphone itu merupakan barang yang masih masih barang mewah ya di tahun 2005. Dan ya sudah, ndak apa-apa gitu kan. Ke situ dan nanya, Simbah kemana gitu kan, Simbah kemana? Si Mas Ito-nya, oh iya kamu belum tahu ya Kim ya, Simbah udah ndak ada katanya begitu. Tapi sebelum itu si Mas Ito sempat bercanda. Pas nanyain Simbah mana, itu ada di kamar katanya kan. Akhirnya oh Mas Hakim kan langsung ke situ. Pas dibuka brek, nggak ada apa-apa di sana. Malah kasurnya juga ndak ada, cuman ranjang tua. Dikasih tikar, sebagian papan-papan lempengnya itu kelihatan buat alas kasur itu ya. Itu kelihatan. Mana tok Simbah, mana tok? Si Mas Ito-nya senyum nyengir dia dan akhirnya cerita sebenarnya, oh iya kamu belum tahu ya Kim ya. Tahu apaan? Mas Hakim perasaannya ndak enak nih. Dan ya Simbah udah nggak ada. Hah, udah nggak ada kapan gitu kan? Waktu ya itu pokoknya diceritain itu. Nah anehnya mereka kan satu sekolah, mereka itu berteman gitu. Cuman si Ito itu nggak ngomong kalau neneknya tuh meninggal. Bahkan kayaknya satu sekolah itu nggak ada yang tahu. Tok, kamu itu nggak cerita kata si Mas Hakim kan. Kan biasanya kalau misal ada orang meninggal atau apa, kan pasti cerita. Nanti pihak sekolah tahu, biasanya pada ngelayat ke sini. Nah Mas Ito-nya memang di daerah situ nggak ada yang sekolah di sana. Jadi sekolahnya si Mas Hakim itu sekolah yang favorit di daerah situlah ya. Dan ini tetangganya Mas Ito. Ini kebetulan nggak ada yang sekolah di tempat tersebut. Di sekolah tempat lain itu banyak. Cuman di sekolah itu tuh cuman satu-satunya si Mas Ito doang. Jadi nggak ada yang ngerti. Pihak sekolah pun nggak ada yang tahu. Mas Ito bilang waktu itu, ya aku mau gimana, aku kan sendiri kata si Mas Hakim, kata si Mas Ito-nya. Aku kan hidupku sendiri begini, aku nggak kepikiran. Yang kepikiran itu aku cuman, aduh, aku berarti nggak berangkat sekolah ya, kata Mas Ito itu cuman seperti itu. Tapi aku nggak kepikiran ngabarin apa ya, aku mau ngabarin gimana. Cuman kan waktu itu aku cuman jatuhnya bolos. Kelas 2 mereka satu kelas. Kelas 3-nya di saat neneknya meninggal itu, Mas Ito sama Mas Hakim itu beda kelas. Jadi saat Mas Ito-nya bolos, Mas Hakim itu nggak tahu. Akhirnya ya sudah, berita itu pun nggak sampai ke sekolahan. Mas Hakim itu libur pun cuman 1 atau 2 hari waktu itu ya. Setelah itu berangkat sekolah lagi dan nggak ngomong apapun, seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu ya. Sebegitu tegarnya si Mas Ito tadi ya, alasannya seperti itu. Aku kan sama Simbah hidup cuman berdua doang begini. Aku nggak kepikiran lah, lagian kalau misalkan teman-temanku kesini, ya kamu tahu rumahku sempit, kata si Mas Ito. Nanti nggak muat, katanya begitu. Iya juga ya Tok ya gitu. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Aku kaget, kata si Mas Hakim. Aku benar-benar kaget dan akhirnya sudah. Tok, ngomong-ngomong masalah itu ya, masalah roti. Aku mau, katanya begitu, kata si Mas Hakim. Aku mau bantuin kamu Tok.
nggak dibayar juga nggak apa-apa, kata bapakku. Mas Hakim itu diomongin semuanya. Kata bapakku, nggak dibayar juga nggak apa-apa, cuman aku katanya disuruh belajar sama kamu tok. Wah, udah santai, kata si Mas Ito. Yaudah yuk, ke belakang aku lagi kebetulan lagi bikin adonan, katanya gitu. Akhirnya ke belakang sana, dan Mas Ito cerita, Kim, ini alhamdulillah ada pesanan, Kim, dari seseorang. Cuman ya memang harganya agak dimurahin. Mereka tuh kayak semacam tengkulak gitu ya. Ya, ini si orang ini tuh pesen 100-200 roti ya kayak gitu, cuman harganya agak sedikit miring katanya, ya buat ngambil keuntungan katanya gitu. Ya udah, aku ndak apa-apa wis lah ini, dan kayaknya kalau misal aku kerjain sendiri ini udah 4 hari ini, kata si Mas Ito, aku capek Kim, beneran Jim. Ya udah nggak apa-apa, tak bantuin, kata Mas. Akhirnya dibantuin, di sana diajarin ya, dan karena ke situ itu udah sore. Akhirnya apa? Ya lanjut sampai pagi. Ngomong kan si Mas Hakimnya, Tok, ini biasanya kelar sampai jam berapa, Tok? Ya biasanya sih jam 9 malam udah selesai semua, kata si Mas itu. Oh gitu. Nanti berarti diambilnya besok pagi. Iya betul, diambilnya besok pagi. Cuman kemarin pas hari apa itu aku kan ketiduran. Capek banget, akhirnya ketiduran. Ya baru kelar-kelar itu jam 1 pagi, kata Mas itu. Ya wis lah, hari itu dibantuin. Dan Mas Hakim ngebantuin sampai selesai, sampai sekitar jam 9. Jam 9 malam, si Mas Hakim pun akhirnya pamit pulang ya. Itu ya karena satu ngejar angkot dan sebagainya. Itu ngomong, Tok, aku balik dulu ya, Tok. Iya, sorry ya, aku nggak bisa bantu beres. Udah santai aja, tenang aja, ini nanti bagianku, biar besok pagi, kata si Mas Ito-nya. Dan saat mau pulang, si Mas Hakim itu iseng-iseng gitu ya, sebenarnya bercanda. Ini buka kamar kordennya, kamar neneknya si Mas Ito. Dibuka begitu terus, Mbah, Hakim pulang dulu ya Mbah, gitu ya, kayak pamitan gitu kan. Dan akhirnya sudah ya, nggak ada jawaban, nggak ada apa, itu kan kamar itu kosong. Mas Hakim pun akhirnya pulang, sampai ke rumah, sempet cerita sama orang tuanya, itu pun pakai angkot-angkot terakhir gitu ya. Cerita sama orang tuanya begini gitu ya. Ya orang tuanya, ya wis jalanin aja katanya gitu kan. Udah, saat dijalanin, Mas Hakim pun minta izin, Pak, Bu, ini kan itu rotinya lagi banyak banget. Kalau misalkan aku sampai kerjanya sampai malam, ndak apa-apa? Ya ndak apa-apa, kata bapak ibunya, ndak apa-apa. Kalau misal mau nginep di sana ndak pulang ya juga ndak apa-apa gitu. Yang penting kan kamu bener, kamu lagi belajar gitu. Ya sama aja kayak kamu kuliah lah, tak anggapnya kamu kuliah di mana, di Jogja atau gimana gitu. Iya ya Pak ya gitu. Iya udah ndak apa-apa gitu. Akhirnya sudah. Nah, Mas Hakim pun akhirnya keesokan harinya datang ke situ tuh memang sore, karena setaunya Mas Hakim, Mas Ito mulai bekerja atau mulai ngeracik itu kan sekitar jam 2 siang. Karena siangnya itu kan dia baru belanja kan. Jadi datang ke sana itu lumayan cukup sore. Jam 2, jam 3 kayak gitu. Hari selanjutnya Mas Hakim pun datang ke sana. Dan ya Mas Ito seperti biasa bekerja sendirian, udah disiap-siapkan. Setelah itu Mas Hakim pun langsung turun tangan mengerjakan apa yang perlu dikerjakan di sana. Gak terasa gitu ya. Beberapa jam berlalu sampai sudah agak lumayan cukup malam selepas maghrib. Mereka itu, si Mas Ito ngajakin Mas Hakim makan. Kim, makan dulu yuk, katanya gitu. Iya Tok, katanya kan. Mas Hakim itu ya bawa uang, cuman gimana ya, uangku cukup atau enggak ya, ini kan nanti buat aku pulang gitu, naik angkot. Yuk makan dulu yuk. Dan ternyata udah, tenang aja, aku yang bayarin gitu. Ito gini-gini sekarang lumayan punya uang Kim, tenang aja Kim. Yuk makan. Kamu makan di mana? Ah Tok, makan yang murahan aja. Ya wis di situ tuh, di Pengkolan, di sana itu ada warung. Makanlah mereka, ngobrol asik banget sama beberapa tetangga juga di sana, sampai nggak kerasa itu jam 9 malam. Pekerjaan itu belum selesai. Roti itu belum di oven gitu ya. Dan waktu itu, waduh, si Mas Hakimnya yang ngomong ke Ito, ini mau sampai jam berapa? Kata, oh iya ya Kim ya. Ya udah pulang yuk. Kerjaan belum selesai, kerjaannya pamit dari jam 9 malam itu baru pulang ke rumah lagi. Langsung kan buru-buru. Iya aku lupa Kim, kamu nggak ngomong sih Kim.
Lah aku pikir kamu udah gimana-gimana. Yuk. Dikerjakanlah malam itu. Lagi sama-sama sibuk, ngurangi pembicaraan gitu ya. Dan memang udah malam juga sekitar jam 10. Mas Hakim, entah cuman perasaan doang atau memang beneran terjadi. Ini mendengar ada suara panggilan. Tok. Itu dari suara seorang nenek, dan Mas Hakim juga samar-samar kenal ini kok kayak simbahnya Ito gitu kan. Tok, itu ada yang manggil katanya. Dipanggil sama simbah katanya, bukan. Si Mas Itonya, Kim, udah malam Kim, jangan bercanda yang begitulah katanya. Bercanda gimana orang dipanggil? Ya simbahku kan udah nggak ada. Di situ Mas Hakim, astagfirullahaladzim. Iya Tok, aku lupa Tok katanya, aku lupa Tok. Tapi beneran Tok, aku ada yang tadi ngedengar seperti itu. Nah kata Mas Ito, sudahlah, enggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Mungkin siapa gitu tetanggaku itu di sana kan ada 2 orang tua, mungkin manggil siapa gitu. Ya Mas Hakim pun pikirannya akhirnya iya juga kali ya, aku salah dengar atau gimana. Akhirnya sudah, namanya pekerjaan seperti itu selesai, di belakang selesai. Ini nanti biar pagi ngambilnya gampang, dari belakang itu karena sempit dapurnya si Mas itu sempit. Daripada di situ numpuk, diangkat-angkatin sama si Mas Hakim. Tok, tak pindah ke ruang tamu. Ya pindah ke ruang tamu aja biar besok tinggal bawa gampang. Akhirnya dipindah ke ruang tamu di sana satu persatu. Saat ngelewatin kamar neneknya Mas Hakim, kamarnya neneknya Mas Ito, Mas Hakim itu lagi-lagi mendengar Tok, manggil 2 kali. Mas Hakim kan berhenti, tapi posisinya lagi bawa roti. Udahlah taruh sana dulu. Akhirnya ditaruh di depan, pelan-pelan balik lagi ke situ, karena penasaran ya, ini beneran ada neneknya itu atau suaranya tuh ya kenceng banget, kayak seolah-olah bener-bener manggil gitu dari dalam kamar. Aku penasaran, mendekat ke sana, ke depan kamar itu kan tutup korden. Mas Hakim, aku penasaran. Udah tak tengokin aja. Ditengokin begini, breng, di situ melihat si Mas Hakim, dia ngelihat ada neneknya si Mas Ito. Posisinya itu lagi duduk di pinggir kasur gitu ya, dan kepalanya tuh nunduk begini. Si Mas Hakimnya itu langsung ditutup dan langsung lari ke belakang sana. Tok. Sebentar Tok. Kenapa Kim? Tok, si mbakmu udah meninggal beneran atau belum sih katanya. Ya Allah, udah, kata si Mas itu, udah. Kenapa emang Kim? Tok, aku ngeliat Tok di kamar Tok, ada simbah lagi duduk katanya gitu. Mas Ito pun, udahlah katanya begitu kan, udah. Itu bukan simbahku, kata si Mas. Terus siapa Tok? Ya aku juga nggak tahu, aku nggak tahu namainnya apa, aku nggak tahu nyebutnya itu apa. Ya itu setannya lah, kayak si Mas itu dengan simpelnya itu begitu ya. Itu setan yang mirip sama mbahku, itu bukan mbahku. Udah, kamu kalau misal denger apa-apa, misal ngelihat apa-apa, nggak usah disapa, katanya gitu, kata si Mas itu. Emang kalau disapa kenapa Tok? Kalau disapa terus nengok, itu bukan muka simbahku, mukanya itu serem banget, kata si Mas. Udah malam-malam, udah jam 10 lewat ya, udah hampir setengah 11 ngobrolin kayak gitu. Ya Mas Hakimnya makin, aduh rasanya itu udah enak banget sumpah. Tok, aku takut Tok, katanya gitu kan. Sudah nggak usah takut, ada aku, katanya. Yuk kelarin. Akhirnya diselesaikan, cepat-cepat selesai gitu ya. Mereka pun untuk menghilangkan rasa takut ya, ngobrol yang lucu-lucu lah atau apapun itu, sampai kurang lebih sekitar setengah 12 malam. Setengah 12 malam mereka udah selesai semuanya. Ini bekas-bekas pekerjaan tadi, loyang dan sebagainya, itu untuk ngoven. Akhirnya kan udah, Tok, aku bantuin, kata si Mas Hakim. Yuk bersihin sekarang. Ya udah, akhirnya dibersihin mereka berdua sampai selesai, itu hampir jam 12. Roti udah berada di depan semua di sana, besok tinggal ngambil. Di situ Mas Hakim kan karena udah jam 12, ya mau pulang gimana gitu kan. Akhirnya, Tok, aku malam ini nggak pulang,
nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa katanya. Udah tidur sini aja. Kalau mau pulang besok pagi mau lanjut di sini juga nggak apa-apa. Itu ganti pakai bajuku. Lah aku nggak mau kata si Mas Hakimnya ya. Akhirnya sudah aku mau nginep aja di sini nggak apa-apa ya toh. Iya nggak apa-apa. Terserah kamu mau tidur di mana kata si Mas Hakim. Kata si Mas Itoknya. Mas Hakim pun, Tok kita tidur ya tidur di kamarmu aja Tok katanya. Ini kan ada 2 kamar ya. Rumah kecil 2 kamar, ada ruang tamu, ada ruang tengahnya. Sama bagian belakang itu dapur. Koridor yang di ruang tengah itu pun, jadi sebenarnya nggak ada ruang tengah, itu tuh kayak koridor gitu doang di depan kamar buat lewat dari ruang tamu menuju ke area dapur, ke kamar mandi dan seterusnya. Nah, ini si Mas itu kan kamarnya yang kamar belakang, neneknya itu kamar yang posisinya di depan. Di situ akhirnya si Mas Hakim, Tok tidur di kamarmu aja. Ya sudah katanya. Akhirnya masuklah mereka berdua, masih sempat ngobrol-ngobrol. Mas Hakim itu nanya sama si Tok, emang sering ya Tok kayak gitu Tok? Kata si Mas itu, ya sering, kalau aku dulu itu sering. Cuman ya awal-awal aku takut, tapi belakangan tak pikir-pikir, lah ngapain juga takut gitu kan. Akhirnya udah, aku pernah Tok, emang kamu pernah itu Tok, pernah ngelihat mukanya Tok? Ya aku pernah beberapa kali karena kelupaan gitu ya. Ya tak dipanggil-panggil pertama begitu, Tok, Mbah, aku masuk ke sana, masuk ke situ ke kamar sebelah situ. Ya aku bingung loh, kok si Mbah duduk di situ, bukannya si Mbah udah nggak ada gitu kan. Ya Mbah, kenapa Mbah? Tetap tak jawab begitu. Ini ngeliatin mukanya itu bukan muka si Mbah, dan dia cuman ketawa gitu doang kata si Mas itu. Itu serem toh kata Mas Hakim ya. Itu serem toh kalau kayak gitu toh. Tok, kamu pernah ndak didatengin ke kamar kata si Mas Hakim tanya. Maksudnya ke kamar sini? Iya. Pernah nggak ya? Pernah sih kata si Mas itu. Mas Hakimnya tambah, aduh pernah. Seriusan pernah toh? Pernah. Cuman ya ngelongok gitu doang, ngelongok gitu kan. Wah, ya, mukanya itu kan hitam semua kata si Mas. Oh mukanya hitam semua tuh. Iya mukanya tuh hitam. Ya, pokoknya kayak gitulah serem gitu. Tok pintunya tutup aja ya Tok ya katanya. Ya kamu takut ya kata si Mas itu. Iya Tok aku takut. Akhirnya pintu pun ditutup. Grup malam itu Mas Hakim, Tok kamu jangan tidur dulu Tok, aku duluan. Ya sudah sana gitu. Aku juga mau ngerekap ini hitung-hitungan besok belanja dan sebagainya gitu. Nah, Mas Ito pun terlihat ngitung duit di sana sama pakai buku catatan manual gitu ya, ditulis-tulis di sana. Si Mas Hakim pun akhirnya tidur. Tidur alhamdulillah tidak ada gangguan apapun. Sampai pagi sampai subuh itu aman lah. Subuh itu dibangunin sama Mas Ito. Kim, subuhan ndak katanya gitu. Oh iya Tok, subuhan Tok, subuhan. Akhirnya subuhan, begitu subuhan pagi-pagi si Mas itu sama Mas Hakim nyari sarapan. Pernah Mas Hakimnya mau ditinggal gitu. Kim kamu sini ya. Enggak aku enggak mau katanya begitu. Aku enggak mau, aku ikut. Akhirnya ikutlah beli sarapan. Habis sarapan si Mas Hakim pulang dulu. Pulang ke sana ya orang tuanya enggak marah, enggak apa, enggak kamu enggak pulang atau gimana. Semalam nginep di Ito Kim katanya. Iya Pak aku semalam nginep di Ito. Mas Hakim itu mau cerita tapi ya bingung. Aduh gimana ya, akhirnya diceritakan juga kejadian semalam. Pak begini Pak. Lah ndak usah takut, kamu itu cowok gitu kan, ngapain takut-takut seperti itu, setiap rumah itu ada kata bapak. Udah ndak apa-apa, ndak usah takut yang kayak gitu-gitu. Iya Pak. Nah Pak ini aku kalau nginep-nginep kayak gitu gimana ya Pak ya. Ya sudah ndak apa-apa, pikir orang kamu kan lagi kerja, lagian kamu pagi sampai siang kan di rumah, itu tuh kayak kerja shift malam lah. Dan kalau kamu misal mau pakai motor, ya ndak apa-apa, kata si bapaknya. Oh males lah pakai motor. Mas Hakim itu belum jago gitu, makanya ndak berani. Nah keesokan harinya pun seperti itu Pak. Kalau aku ndak pulang berarti aku nginep di rumah itu ya Pak. Iya. Akhirnya ke sana malam itu pun kayak kemarin, cuman selesainya tuh agak lumayan cukup cepat, sekitar jam 10 malam itu udah selesai. Sebelumnya itu kan jam 12. Ini jam 10 udah selesai semua, udah diberes-beresin. Mas Hakim sama Mas Ito pun duduk di teras. Santai lah malam-malam gitu ya. Masih ada beberapa warga yang lewat, nyapa-nyapa tok gitu kan. Dan waktu itu si Mas Hakim ceritanya kan di situ minum teh gitu ya. Beser dan akhirnya ya mau ndak mau kan ke belakang.
ke belakang lah si Mas Hakim ke situ. Karena masih ada Ito, jadi nggak terlalu takut, pintu depan juga masih dibuka. Ke sana ke WC. Begitu balik, itu dipanggil, Tok, dari kamar. Tok, Mas Hakim kan berhenti, set. Tok, Itonya di depan, Mbah. Mas Hakim itu nggak inget sama sekali. Itonya di depan, Mbah, gitu. Oh, di depan, panggilin, katanya begitu. Tok, Tok. Si Mas Hakimnya kan manggil-manggil itu kan. Tok, Tok, karena kelihatan di depan situ. Tok, iya Kim. Dipanggil sama Simbah, katanya begitu. Si Mas Itonya tuh ketawa gini kan. Sini gitu, disuruh Mas Ito ke sini. Si Mas Hakimnya karena lupa buka kordennya begitu. Mbah, Itonya ndak mau, Mbah. Bilang begitu. Si nenek tadi yang ada nenek-nenek itu lagi duduk di situ dan nengok begini dari nunduk ya. Terus nengok ke arahnya si Mas Hakim. Di situ baru nyadar ternyata memang benar mukanya itu hitam semuanya. Bahkan disadari sama Mas Hakim juga, bagian itu kan pakai kebaya, yang kebaya orang tua ya, lengan panjang. Ini bagian tangan itu juga hitam semua. Langsung lari si Mas Hakim ke depan. Tuh, aku lupa katanya. Mas Itonya cuma ketawa-ketawa begitu doang. Ya, kamu sih makanya diinget-inget. Simbah itu udah meninggal, katanya begitu kan. Tok, aku takut, Tok, katanya. Sudah, nggak usah takut. Dan nanti kita tidur di sini aja, tidur di teras gimana? Yaudah, Tok, nggak apa-apa, Tok, pakai tikar ya, Tok. Ya. Akhirnya sudah, malam itu mereka tidur di teras. Singkat cerita, nggak ada kejadian apapun. Keesokan paginya, pulanglah si Mas Hakim tadi ngomong sama orang tuanya lagi, aku digini-giniin. Bapaknya cuman bilang, kamu udah pernah nyekar belum ke simbahnya Ito? Belum pernah, Pak. Ya sudah, kamu nyekar lah. Besok ajak Ito minta diantar ke sana, katanya itu. Oh gitu, Pak. Iya, sana kirimin doa, katanya. Akhirnya apa? Hari itu berangkat ke sana. Tok, ke makam simbahmu yuk, Tok. Sebentar aja, katanya. Mau ngapain? Aku mau nyekar, katanya. Oh, ya sudah. Dianterin lah sama Mas Ito. Ya kuburan itu sepi. Gak ada orang nyekar lagi selain mereka berdua. Nah, si Mas Hakim pun akhirnya nyekar di sana. Setelah nyekar, mereka pun pulang. Pulang ya melanjutkan pekerjaannya. Dan malam itu Mas Hakim, karena memang kemalaman mau ndak mau itu kayak udah jadi kebiasaan nginep di situ kan. Dan anehnya itu begini, kata Mas Hakim. Semenjak aku nyekar ke makam neneknya si Mas Ito, aku itu ndak pernah denger lagi nenek itu manggil-manggil Ito atau ya kayak gitulah digangguin sama sosok tersebut di sana. Itu udah ndak pernah. Tok, Tok ya. Kayaknya semenjak nyekar nggak pernah terjadi apa-apa. Dan waktu itu udah kurang lebih sekitar setengah bulan ya. Itu nggak pernah terjadi hal-hal yang ditakutkan oleh Mas Hakim. Semuanya berjalan lancar. Bahkan usahanya itu alhamdulillah itu makin maju, nambah satu karyawan lagi, itu teman sekolah juga. Dan ya tetap selesainya itu sampai malam, cuman di rumah tersebut kan akhirnya jadi bertiga. Terus nanti ada tetangga yang main di rumahnya itu ya lumayan cukup ramai juga. Dan hal-hal yang menakutkan itu sedikit perlahan itu mulai hilang. Rumah itu mulai ramai, mulai ada yang masuk ke belakang. 3 bahkan sampai hampir setahun itu Mas Ito punya 3 karyawan. Jadi totalnya itu yang bekerja itu ada 4 sama Mas Ito-nya. Ya seperti itulah, makin maju. Cuman akhirnya Mas Hakim itu memutuskan untuk berhenti karena mau lanjut kuliah. Itu aja satu cerita dari Mas Hakim di Purwokerto sana. Terima kasih banyak Mas Hakim ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.